Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kemanakah kita mau mencari kasih yang sejati? Kemanakah kita berseru? Hanya ada satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami perlu sentuhan tangan-Mu setiap waktu. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
lebih kita minta. Sebab Dia yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Ayo mari tepuk tangan di atas kepala. Di setiap langkahku tersedia petunjukmu, di setiap jalanku tersedia kasihmu. Lewat suka dan duka, kau sandaran bagiku. Lewat kuat hatiku, engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, yang sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipanggang, dan seluruhnya maka Dia sediakan setiap langkahku, tersedia petunjukmu, di setiap jalanku tersedia kasihmu. Lewat suka dan duka, kau sandaran bagiku. Lewat kuat hatiku, engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, yang sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipanggang, dan seluruhnya maka Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, dan jangan indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipanggang, dan seluruhnya maka Dia sediakan bagiku. Hey! Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, yang sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipanggang, dan seluruhnya maka Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, dan jangan indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipanggang, dan seluruhnya maka Dia sediakan bagiku. Hey! Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab Yesus Dialah Allah yang ajaib. Dialah Allah yang penuh kuasa. Dia adalah Raja di atas segala raja.
yang akan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Haleluya. Kalau bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi. Burung di udara, Tuhan pelihara dengan beri makan. Apalagi kita, orang yang percaya, orang kesayangannya Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya,
kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Dengan perkataan ini kami tahu Engkau mengetahui saat-saat kami, baik kami dalam kesedihan maupun dalam sukacita, dalam segala hal Engkau mengetahui keadaan kami, karena Engkau adalah Bapa yang luar biasa adanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap dari kami yang hadir mempersiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, sehingga setiap benih yang ditaburkan boleh tumbuh berbuah berlipat kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun ingin mengganggu, mengambil benih firman Tuhan, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari tempat ini. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa memelihara, mari kita serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Puji nama Tuhan. Sekaligus menyambut buat saudara yang melihat melalui tayangan YouTube ya, dan juga First Media. Saya mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Periode hari ini kita melanjutkan tentang pertumbuhan rohani, di mana di awal saya selalu mengulang statement ini. Pertumbuhan rohani itu bisa dilambangkan dengan pertumbuhan tanaman, ya, di mana hati saudara itu adalah tanah yang hendak ditaburi. Benihnya sama, benih firman Tuhan. Nanti tumbuhnya, kualitas pohonnya itu tidak selalu sama. Setiap orang, ratusan orang mendengar, juga yang di rumah mendengar berita firman Tuhan, tetapi nanti pertumbuhan rohaninya itu tidak sama. Tergantung hati, lahan yang menerima. Karena itu setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati saudara sebagai tanah hati yang baik. Yang setuju katakan haleluya. Dalam tema jadikan diri saudara pohon yang baik, itu tahun lalu ya, saya sudah membahas 2 poin. Yang pertama adalah kalau saudara mau menjadi pohon yang baik, sudah lihat ini gambar, ini pohon yang besar ya, ini ada di Western Australia, Perth. Ini saya foto, ini pohonnya gede sekali ya, dan akarnya gila kemana-mana. Maka yang pertama saudara harus punya kemauan berpisah dari hidup yang lama. Yang kedua adalah sesudah berpisah dari hidup yang lama, lalu saudara perlu mengisi hidup saudara itu dengan hal-hal yang berkualitas. Nah, pada poin hari ini saya akan membahas bagian yang ketiga. Mari kita katakan bersama, 2, 3. Perlu dipelihara. Gambar yang saudara lihat ini bukan tikus sembarang tikus, tapi ini tikus yang dipelihara. Jadi saudara yang melihara di rumah burung, ayam, kelinci, ya anjing, kucing, itu mah udah biasa. Apa peliharaannya? Singa. Wah, luar biasa. Lebih luar biasa lagi kalau ada orang tanya, apa peliharaannya? Apa jawabannya saudara? Tikus. Tikus ya, perlu dipelihara, bukan tikusnya saudara, tapi pohonnya. Sebelum masuk ke bagian perlu pemeliharaan, perhatikan nih, firman Tuhan itu menggambarkan pemeliharaan Allah terhadap umat Israel
zaman perjanjian lama. Sekarang pemeliharaan Allah terhadap saudara, di mana umat Israel dan saudara ini dilambangkan dengan pohon anggur. Haleluya. Bukan pohon kaktus loh. Pohon anggur. Kita tahu anggur itu harganya mahal. Pemeliharaan Allah terhadap umat Israel sekarang terhadap saudara itu dilambangkan saudara umat Israel atau saudara sekarang ini sebagai pohon anggur. Nah, kalau ngomong pohon anggur tentu dipelihara dengan baik supaya menghasilkan apa saudara? Buah yang baik dan tidak mengalami, ingat satu kata yang berkali-kali saya ulangi, kita tidak mengalami degenerate, penurunan. Kalau mesin bahkan tubuh manusia sekalipun dari tahun ke tahun itu pasti mengalami yang namanya degenerasi. Mesin sebagus apapun, misalnya Rolls Royce di atas Mercedes Benz, itu ada lifetime-nya. Tidak mungkin dia 10 tahun lalu dan 10 tahun kemudian lebih bagus yang 10 tahun kemudian. Tidak mungkin. Demikian juga dengan tubuh manusia. Kalau orang-orang yang sudah 50 tahun ke atas lalu sakit, proses penyembuhannya itu lebih lama daripada yang masih usia muda. Demikian juga dengan orang yang patah tulang. Kalau patah tulangnya itu masih bayi, tidak perlu digips. Kalau masih anak-anak, digips palingan 1 bulan. Tapi kalau sudah 50-60, patah tulang, kadang dokternya ngomong, tidak bisa diapa-apain. Sebab kalau digips malah rontok semua tulangnya. Ya, saudara dulu waktu usia 20, 30, wah rambutnya saudara bangga-banggakan. Apalagi naik motor sengaja helm dibuka, rambutnya kena angin gitu ya, sehingga yang di belakangnya saudara sampai nabrak gara-gara lihat rambut saudara. Tapi sekarang saudara pakai helm dan tidak pakai helm sama saja hasilnya. Kalau tidak mengerti dipikirkan baik-baik, dilihat rekamannya. Ya. Itu mengalami degenerasi. Tetapi ingat, dalam tubuh kita sebagai manusia ini, kita punya 2. Manusia jasmani yang secara otomatis mengalami degenerasi dan manusia rohani. Nah, ayat yang berbicara dalam 1 Korintus 15 itu, tubuh saudara akan diganti dengan tubuh kemuliaan, itu konotasinya sangat dalam. Bukan semua tubuh manusia akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Tidak. Apa yang diganti? Tubuh rohaninya. Haleluya. Sebab kalau kita masuk kerajaan 1000 tahun damai, kita tidak lagi berpikir soal kawin-mawin. Saya sangat tidak setuju buku, doktrin, ajaran yang mengatakan bahwa nanti sesudah kita meninggal dan masuk surga, maka kita akan kembali berkumpul keluarga per keluarga. Misalnya keluarga Andreas Pohok, Deborah Mevi, Obaja Handi, dan lagi satu siapa namanya? Fabiola. Ya. Tetapi dalam tubuh yang mulia dan berubah, Pak Pohok sangat langsing. Sekarang langsung ya. Sangat langsing. Bu Mevi seperti artis Cina, Wo Handi seperti Lohanko ya. Tidak begitu, saya tidak setuju. Karena firman Tuhan jelas menuliskan tidak memberikan kawin-mawin. Lah ada yang orang pernah tanya sama saya, Pak nanti kerajaan surga gimana Pak? Apa kita masih bisa mengenali istri kita atau suami kita? Lalu apakah kita dipersatukan kembali dalam sebuah keluarga? Dia tanya bikin saya bingung, saya sudah jawab. Dia tanya terus, akhirnya saya jawab begini. Poinnya yang penting, usahakan supaya apa saudara?
Dirimu masuk surga dulu. Daripada banyak tanya, tidak masuk surga. Lebih baik masuk surga dan lihat nanti seperti bagaimana. Setuju? Nah, daripada banyak tanya. Ya, lama-lama jadi kepo, saudara ya. Nah, ini juga manusia rohani kita yang akan diubahkan. Karena itu meskipun dari tahun ke tahun sudah dinyanyikan happy birthday to you, happy birthday to you. Hari ini nanti saudara kalau pulang ada seorang ibu yang berumur berapa Bu Linda? 85 tahun. Nanti kita kasih dia salam ya. Makin lama makin merosot. Tetapi manusia rohani saudara harus makin menanjak. Katakan haleluya. Mari kita baca bersama ya. Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Yesaya 5 ayat 1 dan 2. 2, 3. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Amin. Saya percaya banget yang di rumah juga kalau membaca Alkitab dan sampai Yesaya pasal 5, saudara akan tidak ngerti masalah ini. Ya, saudara kira apa nih kebun anggur kekasihku siapa? Yang masih berpacaran lalu mikir pacarnya ngawur saudara ya. Saya akan terangkan, tapi perhatikan 2 bagian B. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tentu kalau dia sudah menanam benih anggur pilihan dan sudah melakukan hal-hal ini yang saya garis bawahi ini, otomatis dia mengharapkan hasil buah yang baik. Tetapi lihat ini, yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Coba kita pegang dada kita dan katakan, saya ini pohon anggur. 2, 3. Saya ini pohon anggur. Itu kan yang tadi saya katakan di depan. Allah melambangkan umat Israel sebagai pohon anggur. Kita yang sekarang ini umat Israel secara rohani juga pohon anggur berarti. Allah menanti supaya kita ini menghasilkan buah anggur yang baik. Jangan menghasilkan yang asam. Mari kita periksa pelan-pelan ya. Kata menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Nah, di sini lihat ayat 2. Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Kalau menanami ini berarti taruh benih yang baik. Apa benih yang baik itu? Firman Tuhan. Allah waktu menanam saudara, pertama kali saudara bertobat dan menjadi orang Kristen, anak Tuhan, Allah berharap supaya saudara ini bertumbuh, berbuah, dan saya teruskan di sana, saudara ini benar-benar bisa menunjukkan sebagai keturunan Abraham. Kita lihat sekarang, keturunan Abraham itu luar biasa. Yang pertama Allah berjanji keturunanmu akan seperti apa saudara? Bintang-bintang di langit. Apa artinya bintang di langit? Top kalau di atas.
Banyak keturunan Abraham itu adalah raja-raja. Itu bintang di langit. Dan seperti pasir di lautan. Maksudnya apa? Banyak. Akeh. Bukan dituliskan, saya tulis keturunan Adam. Sama-sama A tapi tidak berubah. Saudara ini harus bisa menjadi keturunan Abraham. Itu janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua. Ini dari pihak Allah, sekarang dari pihak Abraham. Abraham itu menghasilkan keturunan yang luar biasa. Bolak-balik berkali-kali ditulis di Alkitab. Abraham, Ishak, Yakub. Yakub Israel. Abraham, Ishak, Yakub. Siapa keturunan yang keempat? Yusuf. Oh, luar biasa. Kalau diteruskan terus, akhirnya keluar Daud raja. Diteruskan, akhirnya keluar siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Itu dia. Berarti Abraham ini benar-benar sebagai pohon anggur yang baik. Buahnya itu apa? Hasil pekerjaannya dan keturunannya. Ini benar-benar buah anggur yang luar biasa. Dan saya berharap saudara sebagai orang tua di tempat ini menghasilkan anak yang berkualitas di hadapan Tuhan. Orang tua katakan haleluya. Haleluya. Saya tidak ngomong ke anak-anak, tidak. Karena kuncinya ada di orang tua. Ya, sekali lagi, saya tidak bicara anak-anak, tetapi kuncinya ada di orang tua. Kalau saudara bawa anak-anak saudara dari sejak usia dini ke dalam rumah Tuhan, dorong mereka untuk pelayanan, saudara akan melihat itulah buah yang luar biasa. Haleluya. Ya, saudara kan mau tahu? Anak saudara luar biasa di hadapan Tuhan. Bukan hanya dia sukses, kaya, kawin sama orang kaya, pinter, ya. Bukan. Yang lebih penting dia menyukacitakan hati Tuhan. Ya. Kemudian poin yang pertama. Coba kita lihat ayat ini, ya. Ayat 1. Punya kebun anggur di lereng bukit yang subur. Pertama orang kalau mau tanam sesuatu, petani, yang pertama itu pasti nyari lahan yang baik. Betul ya? Tidak mikirkan nebur benih dulu, cari dulu lahan yang baik, yang mana? Nah sama, lahan yang baik itu adalah apa? Hati yang baik. Katakan, lahan yang baik adalah hati yang baik. 2, 3. Lahan yang baik adalah hati yang baik. Kalau saudara dengar firman Tuhan, tapi hatinya tanah saudara benjol-benjol, banyak batunya dan sebagainya, benih itu tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Ingat ya, kita digambarkan sebagai pohon anggur. Allah menaburkan benih yang luar biasa. Benih anggur yang luar biasa apa? Firman Tuhan. Benih itu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik kalau lahannya tidak baik. Jadi yang pertama, Yesaya 5 mengatakan, dia cari dulu bukit yang subur. Saudara, saya periksa lebih dalam, kata di bukit yang subur itu dari 3 kata Ibrani, Ben Semen Keren. Ben Semen Keren, kata di bukit yang subur, kalau di dalam bahasa aslinya itu Ben Semen Keren. Ben itu artinya anak. Kalau kita lihat nanti di bukit yang subur ini punya arti yang sangat dalam dari bahasa Ibraninya. Anak atau koma pembangun nama keluarga.
Kalau masyarakat Chinese, saya nggak tahu, kalau Jawa mungkin ya, sangat mengharapkan anak laki. Sebab itu akan meneruskan nama marganya. Misalnya saya, ya, marga Choa. Karena papa saya namanya Choa Jinho, C-nya, depannya tuh Choa. Engkong saya namanya Choa Tiang An, karena bukan Choa Tian Xuan, itu lain, itu ya, itu marga lain itu. Itu dari kakek papa saya. Lalu saya punya anak laki, Andrew, saya kasih dia depannya namanya Choa. Kalau menikah, misalnya saya punya anak perempuan, ya, namanya siapa? Kalau nama orang Cina depannya Choa pasti. Tapi kalau dia menikah dengan orang yang marganya Lim, perempuan ya, anak saya perempuan, Choa, menikah dengan cowok marganya Lim. Maka kalau punya anak, anaknya marganya jadi apa saudara? Lim. Choa ini hilang, putus. Nah, jadi waktu saya punya anak pertama laki, tenang, karena ada yang melanjutkan marga Choa. Nah itu kalau orang Chinese saya nggak tahu, kalau orang Bali atau orang Cina atau orang Jawa nggak tahu. Ini dia pembangun nama keluarga. Lalu semen itu artinya melumasi. Sedangkan Karen artinya tanduk atau suatu puncak. Artinya jauh sekali sama di bukit yang subur. Betul? Saya lihat sini. Bahasa Indonesia di bukit yang subur. Kalau bahasa Ibrani-nya enggak masuk. Tapi enggak, saudara. Kalau dihubungkan dengan ayat Yesaya 5 ayat 1 itu, maka saudara yang di rumah juga bisa menjadi pohon yang baik. Yang pertama, kalau saudara punya hati yang baik. Punya hati yang baik untuk apa? Untuk membangun nama keluarga. Nama keluarga ini bukan lagi Choa atau Lim Takol. Bukan. Tetapi Allah. Sebab kita semua ini satu keluarga Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, keluarga Allah. Kita ini satu, semua ini bersaudara. Ayo stop dulu nyatetnya, lihat kiri kanan. Katakan kiri kanan saudara. Kamu saudaraku. Ya, kamu saudaraku. Jadi tidak ada orang Cina, orang Jawa, orang Bali, orang Batak, orang Sumba, orang Timor, orang Ambon, tidak ada. Semua sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau di gereja, biasakan kalau dengan yang lebih tua panggil Pak atau Ibu. Ya, kalau dengan kakak panggil Kak. Kalau adik tidak usah sok imut, dek tidak usah. Jadi di gereja itu enggak usah pakai manggil tante. Kapan kawin sama omnya? Ya toh, om, susu. Ya, engkim, engku, enggak usah. Panggil Pak, Bu, Kak. Dan satu apa lagi? D. Oke, karena kita satu keluarga dalam Tuhan. Ya, kemudian hal ini saudara ini akan bisa menjadi pohon yang baik dengan punya hati yang baik untuk membangun nama Allah. Kalau belum selesai Ben Semen Karen. Kalau apa? Kalau saudara diurapi, lihat, melumasi, namanya melumasi itu dengan apa saudara? Minyak, bukan dengan alkohol. Minyak melambangkan Roh Kudus. Kalau seseorang diurapi, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus,
Maka tanduk ini bukan melambangkan kesombongan, tetapi kuasanya saudara meningkat. Kuasa untuk apa? Untuk apa saudara? Mengalahkan, lanjutkan apa? Kuasa, ya, enggak ngerti? Coba konsentrasi. Seseorang yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus, masa saudara nggak bisa jawab? Sudah saya khotbahkan berkali, saya didik berkali-kali dengan keras. Ayo konsentrasi. Hujan sudah berhenti, nggak usah bingung nanti pulang hujan bagaimana. Kalau seseorang diurapi dengan kuasa Roh Tuhan, saudara akan makin besar kuasanya. Kuasa untuk apa? Jawab, mengalahkan. Iya. Kalau dulu saudara bukan orang anak Tuhan atau saudara anak Tuhan, tapi belum ada kuasa Roh Kudus, belum ada pelumasan minyak Roh Kudus dalam hidup saudara. Kalau saudara ngusir kuasa kegelapan, misalnya ada keluarga saudara yang kerasukan setan, dalam nama Tuhan Yesus pergi. Hati-hati loh. Pak Anton pernah menyaksikan itu kan. Setannya tuh bisa ngomong, setan dari orang kerasukan tuh bisa ngomong. Loh, sesama setan kok saling mengusir loh. Di dalam neraka itu ada tulisan besar. Sesama iblis dilarang saling apa saudara? Kok mendahului, itu kan bis saudara. Itu dah makanya konsentrasi. Gampang sekali kepancing. Sesama setan kok dilarang saling mendahului, itu base kota. Dilarang saling mengusir. Betul kan? Tapi luar biasa. Berarti saudara ini tidak pernah masuk neraka. Ya Pak, masih di dunia. Ya mimpinya masuk surga terus, gak pernah mimpi masuk neraka. Karena enggak pernah lihat tulisan itu. Kalau tadi bisa jawab betul, pernah ngelihat neraka kali. Sesama iblis dilarang saling mengusir. Hati-hati loh, itu kejadian di depan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Ngomong yang dirasa setan. Siapa kamu kok ngusir saya? Kita kan sama-sama setan, mati kan. Atau saudara, ya, pulang kerja, hujan keras, bayangin nih. Saudara lewat kuburan, setiap kali mau pulang lewat kuburan, itu biasa saja, tapi kali itu gelap. Lampunya pas mati, saudara. Lampu jalannya, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dengan ketakutan itu ya. Dalam nama, bukan terharu, bukan, tapi ketakutan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara lewat kuburan. Kalau kamu ini tidak ada kuasa Roh Kudus, setan itu bukan pergi, malah dia ikut gonceng sama kamu. Tak gendong apa kemana-mana. Hati-hati. Tapi kalau ada kuasa Roh Kudus, seorang hamba Tuhan yang sekarang luar biasa, punya gereja lahannya sebesar 2 kilometer kali 2 kilometer. Besar. David Oyedepo. Saya pernah ngomong itu ya. Kalau dia jalan masuk ke satu daerah yang penuh kuasa kegelapan, dia ndak usah ngomong dalam nama Tuhan Yesus, dia lewat. Setannya yang ngomong. Kami ndak usah diusir, kami yang pergi. Karena tanduknya ini gede sekali. Kuasa Roh Tuhannya tuh luar biasa. Nah itu dia. Coba saudara pegang kepala saudara. Tanduknya seberapa kira-kira? Ngomong tanduk, orang saya mau kencing malam-malam saja bangun ya anak saya.
untuk nemeni. Ya, mau tanduk apanya? Di rumah sendiri aja takut. Habis nonton film horor, sembunyi di bawah selimut. Memangnya dengan saudara sembunyi di dalam selimut tuh setannya nggak bisa masuk apa? Setannya nanti cilubah di dalam selimut, cilubah di dalam selimut, tambah bahaya. Kembali, semakin besar pengurapan kuasa Roh Kudus, tanduk kuasa saudara semakin besar. Dengan demikian nama Allah, nama keluarga saudara yang sesungguhnya itu makin dimuliakan. Haleluya, haleluya. Bukan hanya mengusir kuasa gelapan yang mengganggu saudara, tapi juga yang mengganggu orang lain. Itu loh yang penting. Jadi ini artinya Ben, Simon, Karen. Dan tadi saya sudah katakan tujuan akhirnya memuliakan Allah. Cuma saya tuliskan dalam huruf miring pertanyaannya. Apakah saudara ini sebagai pohon anggur yang ditanam oleh Allah? Setiap kali saudara melakukan ibadah, saudara melakukan pelayanan, apakah benar-benar tujuan saudara untuk memuliakan Allah atau untuk menggenapi, karena saudara orang Kristen minggu harus di gereja, menggenapi jadwal tugas yang sudah diberikan? Atau saudara datang itu karena saudara ingin memuliakan Allah? Itu kelihatan dari sikap saudara saat saudara beribadah atau saat saudara melakukan pelayanan. Ya, perhatikan. Waktu saudara memuji Tuhan, saya bolak-balik ngomong, jangan bingung kiri kanan saudara. Yang lihat hanya WL sama pemain musik. Tidak lama dia sudah lupa saudara nyanyinya seperti apa. Saudara seringkali lupa di hadapan saudara itu berdiri malaikat Tuhan, ada roh Tuhan yang melihat saudara sampai kedalaman hati saudara. Kalau saudara setuju katakan setuju. Dalam saudara melakukan pelayanan, mungkin di hadapan saya, di hadapan orang-orang, saudara adalah pelayan Tuhan yang luar biasa, WL yang hebat, yang handal, pemain musik yang luar biasa. Tetapi belum tentu di hadapan Tuhan. Mungkin pada saat saudara WL, suaranya sedikit fales, di hadapan orang, di hadapan saya, waduh fales nih. Tapi kalau hati saudara benar-benar ingin memuliakan Tuhan, Tuhan tidak melihat suara fales saudara. Haleluya. Tapi lebih bagus lagi kalau tidak fales. Mari kita baca bersama 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ini ada kata. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Supaya, kita ulangi bersama, 2, 3. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Haleluya. Lihat yang pertama ini, hati-hati saudara, hati-hati. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Saya waktu menyampaikan firman Tuhan, kadang suaranya keras.
Ya, kadang saudara marah di rumah. Boleh enggak marah saudara? Boleh enggak marah? Boleh, tapi jangan berbuat dosa. Omongan jangan sampai matahari terbenam itu nanti lupakan saja. Karena besok mataharinya muncul lagi marahnya. Jangan berbuat dosa. Tapi masa kalau misalnya saudara dengarkan saya mbak firman Tuhan, suaranya saya keras terus. Jadi ya saudara, dilarang bukan yang tinggi, yang subur itu melambangkan hati saudara. Tidak sampai 10 menit suara santai, habis saudara. Melet saya terakhir ini. Ada pelan. Tapi lebih banyak pelannya kan. Betul ya? Jadi kalau saudara berbicara di rumah, ngomong sama orang, jangan nadanya itu nyaut, nyala, tinggi terus. Kasih tahu kiri kanan saudara, kasih tahu begini. Dengar itu baik-baik. Ya, ada suami yang gak berani ngomong gitu ke sebelahnya karena sebelahnya istrinya. Begitu dia noleh mau ngomong, dengar isinya langsung ini. Langsung. Di bukit yang subur ini bukan ditentukan oleh Allah, tetapi oleh saudara. Saudara yang punya lahan. Hati ini Tuhan tidak mau ikut terus campur terus. Makanya setiap kali kita mau dengarkan firman, saya selalu berdoa, biarlah setiap dari yang hadir, yang dengar, siapkan hatinya masing-masing. Kemarin kita baca dalam Amsal 15, hati mengenal kepedihannya sendiri. Kalau senang orang nggak tahu, ya memang yang tahu ya cuma saudara yang punya hati itu sendiri. Saya nggak bisa utak-utak hati saudara, saudara nggak bisa utak-atik hati saya. Saudara yang bisa mengatur hati saudara sendiri, mau sebagai tanah yang subur atau tanah yang berbatu-batu. Haleluya. Ingat, hati yang baik itu yang subur. Kita kan ke gereja ini tujuannya bukan hanya mau beribadah, ya beribadah itu apa? Yang penting, yang utama adalah saudara mendapatkan firman Tuhan yang adalah benih. Itu yang penting. Kalau itu yang penting, maka setiap kali saudara dengarkan firman Tuhan, siapkan hatimu ini sebagai tanah yang apa saudara? Subur. Katakan bersama, yang subur. Bagian yang kedua, dipagari. Kalau saudara lihat di sini, ayat yang kedua, ini yang pertama, ini sudah ya. Ia mencangkulnya. Nah ini dia. Dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan mencangkul, tetapi ditulis fence. Fence itu apa? Dipagari. Jadi yang ayat yang kedua, saudara boleh garis, kalau saudara bawa Alkitab konvensional ya, saudara garis kata mencangkul itu, lalu di pinggirnya tulis fence. Fence sama dengan dipagari. Jadi lain kali saudara baca ya Alkitab yang banyak tulisannya itu Alkitab yang sering dibaca. Kalau saudara hari ini tidak baca Alkitab, sampai rumah dengar rekaman YouTube-nya, saudara kan punya Alkitab di rumah toh, kalau tidak itu baca Alkitab apa setiap hari? Garis, dipagari. Yang pertama, petani itu akan nyari lahan yang subur. Yang kedua, kalau sudah dapat, dia memagari. Kenapa? Pagar itu memisahkan daerah miliknya dengan daerah orang lain. Rumah itu ada pagarnya. Yang terutama itu bukan supaya aman, tapi supaya tahu ini loh batas daerahku.
daerah kekuasaanku tuh ini. Itu punya orang lain. Kalau orang beli tanah, sesudah diukur, lalu dipasang apa saudara? Patok. Pembatas. Nih, berapa are tanahnya? Oh sekian are. Sudah diukur, dikasih patok. Kalau cuma satu patoknya ya hilang, diambil orang. Tidak ada orang beli tanah patoknya cuma satu. Kasih pagar. Yang pertama yang Allah lakukan adalah lereng yang subur. Yang kedua dipagari. Saudara kalau sudah diselamatkan jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, pada hakikatnya saudara ini dipisahkan. Lihat ya ini. Daerah ini dan daerah ini lain. Bukan lain tanahnya, apa isinya, pemiliknya. Pagar ini kan pembatas memisahkan daerah milik. Ini milik siapa, ini milik siapa, ini milik siapa, yang sebelah sini gambarnya. Demikian juga dengan saudara. Begitu saudara jadi anak Tuhan, sebetulnya saudara ini juga dipisahkan. Dari apa? Dari cara hidup orang lain. Dunia ini, lihat nih dua. Ini ada pemisahnya. Jadi kalau saudara sudah di dalam Tuhan, jangan saudara punya cara hidup seperti orang dunia. Ngerokok ikut ngerokok. Judi ikut judi. Itu mungkin sudah hilang ya. Sekarang di handphone. Gambar apa, komen apa, sudah tidak ngerti apa-apa, ikut. Ya, saudara ini anak Tuhan, orang Kristen, tunjukkan. Saudara ini bukan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, campur. Saya di mana ya, di Surabaya Pak, ditunjuki rumah mewah. Yang membuat aneh rumah itu adalah ada semua tanda 5 agama. Di pintu masuknya itu ada kaca yang besar di atas cermin, itu orang Buddha. Di dalam rumahnya itu ada tanda salib Kristen. Di ruangannya juga ada patung Bunda Maria dengan lilin Katolik. Di dalam kamarnya ada tulisan Arab, Islam. Di pekarangannya itu ada patung-patung gajah, patung apa? Ini Ganesha, ini Siwa, Hindu. Dan itu viral dulu, sampai diwawancarai dan masuk di surat kabar. Saya membaca, apa jawaban pemilik rumahnya? Kalau yang satu tidak menyelamatkan, harap-harap yang lain menyelamatkan. Mari kita baca Imamat 20:26 bersama-sama. 2, 3. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Amin. Sudah tahu enggak? Di Amerika itu ada tanggal-tanggal tertentu ya, perayaan-perayaan tertentu yang mana toko-toko itu mengadakan sale. Tokonya itu bukan toko sembarangan, toko elektronik, toko besar, dan salenya itu, sale-nya itu benar. Jadi misalnya televisi 10 juta, di sale 5 juta. Yang baru loh, model baru. Kulkas 10 juta, sale 60%, 4 juta. Tas
Ya, 50 juta, sale 15 juta. Wah, kalau sudah tanggal seperti itu, orang itu ngantri. Tokonya buka jam 10, orang ngantri kapan saudara? Semalam sebelumnya. Karena supaya dapat di depan. Kalau di depan, dia bisa milih apa yang dia mau. Tetapi harus dipegang barangnya. Ya, dari televisi, saudara pegang televisinya. Ngantri. Jadi jam 10 buka itu, wow, sudah panjang antriannya. Mereka taruh petugas keamanan, kanannya orang-orang gila. Tahu saudara? Sering kejadian. Terinjak-injak orang, bahkan yang terakhir di Amerika ini ada yang mati. Terinjak-injak, pukul-pukulan. Dia megang TV ini, dia juga megang TV. Iya, dia megang handphone ini juga megang. Oh, pukul-pukulan. Kenapa? Ini punyaku. Betul? Ini punyaku, kamu kok mau ngerebut? Saudara, sehubungan dengan kalimat terakhir yang tadi saya katakan. Saudara ini dipegang, diambil, menjadi miliknya Tuhan. Haleluya. Ambil intisarinya. Kalau saudara miliknya Tuhan, orang saja miliknya diambil, dia pukul-pukulan. Tuhan tidak pernah membiarkan miliknya itu diambil, diganggu oleh kuasa-kuasa yang lain. Jadi kalau ada orang Kristen, anak Tuhan yang masih bisa dirasuk kuasa kegelapan, itu pertanyaan buat saya. Ya, itu pertanyaan. Betulkah dia menjadi milik Tuhan atau ngakunya milik Tuhan? Hati loh. Kalau betul menjadi milik Tuhan, sudah kuasa kegelapan, sudah usir. Ada orang dirasuk setan, sudah usir. Karena apa? Kita punya kuasa, dilumasi dengan kuasa yang maha tinggi. Tetapi kalau kita nggak menjadi milik Tuhan, kita gampang ikut kiri, ikut kanan, ikut kiri. Ya Pak, ikuti arus saja. Bolak-balik berkali-kali firman Tuhan itu kita masih melawan arus. Orang Israel memotong arus sungai Yordan pada saat musim menuai mau dekat, pada saat airnya lagi besar. Saya pernah khotbahkan. Dipotong, bukan nunggu surut, nunggu enak airnya nyebrang ini supaya selamat. Enggak. Allah justru memerintahkan pada saat airnya sebak sampai ke hulu, itu gede airnya, potong. Karena apa? Kalau Tuhan sudah ngomong begitu lewat, airnya tuh yang lewat cuma sedikit saja, pelan aja. Allah yang nyuruh. Kok bisa Pak? Loh, ceritanya Nuh itu loh. Kalau Nuh yang harus cari binatang-binatang sepasang semua, sampai mati dia nggak mungkin bisa ngumpulkan. Gimana dia bisa masukkan singa itu loh? Memangnya singa itu temennya dipanggil, sinyu, singi. Singanya datang kipit, udah masuk ke bahtera Nuh. Allah sudah memisahkan menjadi miliknya. Katakan bersama dengan yakin, saya milik Tuhan. 2, 3, saya milik Tuhan. Amin. Kalau saudara menjadi milik Tuhan sesungguhnya, gak usah khawatir dengan hidup saudara. Gak apa-apa orang banyak bilang tahun 2023 gelap. Bagi mereka gelap, bagi saudara terang benderang. Haleluya. Contohnya Bapak Abraham, Kejadian 12 ayat 1 tolong dibacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Haleluya. Jangan lupa Abram tinggal di Ur Kasdim, orang tua ini kaya raya, Terah. Orang tuanya kaya raya, dia bukan anak orang kiri. Disuruh keluar dari Ur Kasdim karena miskin, nanti diberkati di tempat yang lain. Tidak begitu loh saudara. Ya, kalau misalnya orang transmigrasi karena dia kekurangan hidup di bawah standar, dipindah ke tempat lain supaya taraf hidupnya meningkat. Tidak dengan Abraham. Abram ini dari keluarga yang kaya, tapi disuruh keluar supaya apa?
berpisah. Sebab apa? Pada saat itu Ur Kasdim pusat penyembahan berhala. Demikian juga dengan saudara, dipagari artinya dipisahkan. Ya, dan setelah dipisahkan menjadi milik Tuhan. Milik Tuhan kalau orang bayar, saudara beli barang, ini milik saudara kalau sudah saudara bayar. Dibayar dengan apa? Uang. Kalau ada yang bayar lebih besar gimana? Ya ganti. Ya toh. Tuhan membuat saudara menjadi miliknya dibayar dengan darahnya. Loh Pak, iblis kan bisa bayar juga dengan darahnya. Silakan. Darah Tuhan, darah Yesus tidak bercacat, tidak bernoda. Yang yakin katakan amin dong. Darahnya iblis apakah tidak bercacat, tidak bernoda? Tidak masuk akal. Iblis tidak bisa menandingi. Sesudah menjadi milik Tuhan, kita ini tadi sudah mengatakan saya milik Tuhan, itu loh pertanyaannya. Tuhan punya hak. Ya, saudara beli handphone 10 juta, saudara sudah bayar, saya mau tanya, saudara buang handphonenya, boleh apa enggak? Boleh enggak? Boleh. Saudara injek, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Milik saya kok. Betul? Milik saya kok. Masalahnya Tuhan mau campur tangan dalam hidup saudara. Saudara seringkali tidak mau. Tuhan punya hak 100% dalam hidup saudara. Tapi saudara tidak kasih Tuhan 100%. Karena itu saudara cuma diberkati 10%. Saudara mengalami sakit, penyakit, masalah bertubi-tubi karena ulah saudara. Ada masalah karena untuk mendidik, menguatkan otot iman saudara. Tapi lebih sering masalah itu karena ulah kita sendiri. Betul? Ulah saudara sendiri. Tuhan mau urus campur tangan dalam hidup saudara, saudara tidak kasih Tuhan. Makanya Tuhan cuma kasih 10% kepada saudara. Ingat baik-baik perkataan saya. Semakin besar saudara kasih Tuhan mengurus hidup saudara, semakin besar kedamaian, kesejahteraan, berkat-berkat, pertolongan Tuhan yang akan saudara terima. Tuhan Yesus memberkati. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
suara saudara. Layak aku dapat memanggilmu Bapa, kami yang ku pinta saat ku mencari mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, apa yang kau beri. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, haleluya. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada, kau selalu. Serukan, kau selalu ada. Sekali lagi, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sembah namanya, muliakan Tuhan. Aratalawala Kuriele kelele ala paralala Lelelele Iralawaralala Kurikitele ala parala Urele Iaralalala. Haleluya Yesus, terpuji namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh menyadari bahwa kami ini adalah pohon. Biarlah sebagai pohon kami boleh menjadi pohon yang baik. Kami punya hati yang baik untuk penaburan firman. Biarlah hati yang baik ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kami penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus untuk menjatuhkan segala siasat-siasat si jahat. Dan biarlah ketika kami mendengar firman, ketika kami beribadah, ketika kami memuji Tuhan, bahkan ketika sekalipun kami mengusir setan, biarlah kami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab supaya nama Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Kau telah memisahkan kami untuk menjadi milik-Mu, milik dari Raja di atas segala raja, milik dari Allah yang maha tinggi, yang udah ditebus dan dibayar dengan lunas. Dan sebagai milik dari Tuhan, biarlah kehidupan kami juga milik untuk Tuhan.
bukan kehidupan kami lagi. Biarlah kehidupan kami 100% kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengatur sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami seturut atas rencana dan kehendak Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Bapak Gembala. Tuhan memakai hidupnya makin hari makin luar biasa lagi. Tuhan memakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya dan dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh Engkau selalu memimpin kehidupan kami, Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Engkau berikan terlebih dahulu kepada kami Bapa. Tuhan, Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang memberkati pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah mereka memberkati dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita. Tuhan, Engkau memberkati juga untuk saudara-saudara kami yang memberkati kami di Gereja Kristus Jawaban melalui TV, Pers Media, dan dari YouTube ya Bapa. Biarlah Tuhan berkat senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan kesetiaan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Dan kami percaya setiap yang membuat perjanjian garam dengan engkau, sebaliknya Tuhan menyertai langkah kehidupanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap yang melihat tayangan ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan menjamah engkau. Saudara-saudara yang di tempat ini juga yang ada di rumah, yang dalam kesusahan, Tuhanlah penolongmu. Yang dalam kekurangan, Tuhan pasti mencukupkan apa yang kau butuhkan. Lihat kepada Tuhanmu, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan